semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K Perawat tahun 2023 ini mengenai keperawatan anak. Langsung aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang anak laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas. Hasil pemeriksaan, suara nafas rongki, batuk berlendir, frekuensi nadi 99 kali per menit, frekuensi napas 30 kali per menit, suhu 37,9 derajat Celcius. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Lakukan batuk efektif, B. Atur posisi semi-Fowler, C. Berikan fisioterapi dada, D. Ajarkan teknik nafas dalam, E. Meminta pasien minum air hangat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, atur posisi semi-Fowler. Pada kasus, anak umur 6 tahun tersebut, ia mengalami masalah keperawatan utama yaitu bersihan jalan nafas. Hal ini ditandai dengan adanya suara nafas rongki, batuk berlendir, serta frekuensi nafas 30 kali per menit. Selain itu, pasien mengalami keluhan sesak nafas yang membutuhkan posisi semi-Fowler untuk mengurangi sesak nafas dan meningkatkan kenyamanan dalam bernafas. Sehingga pada kasus tersebut jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 2, seorang bayi laki-laki baru saja lahir spontan di kamar bersalin. Hasil pengkajian dari Apgar Score pada menit pertama, diketahui bahwa warna kulit tubuh, tangan, dan kaki berwarna merah muda. Denyut jantung 120 kali per menit, menangis lemah ketika distimulasi, sedikit gerakan, dan pernafasan tidak teratur. Berapakah Apgar Score pada kasus tersebut? A5, B6, C7, D8, E9. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, 7. Apgar Score adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan segera setelah bayi lahir untuk memastikan bayi dalam kondisi sehat. Nah, pemeriksaan Apgar Score itu terdiri dari appearance, pulse, grimace, activity, dan juga respiration. Masing-masing pemeriksaan itu memiliki poin dari 0 sampai 2, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik pula hasil pemeriksaannya. Nah, kita balik ke kasus bahwa diketahui warna dari kulit bayi tersebut yaitu bagian dari pemeriksaan appearance, di mana di sini diketahui warna kulit tubuh, tangan, dan kakinya itu berwarna merah muda yang dapat kita berikan poin kedua. Nah, untuk denyut jantung pada soal itu diketahui 120 kali per menit yang menandakan bahwa pemeriksaan pulse itu mendapatkan poin kedua. Sedangkan untuk pemeriksaan lainnya yaitu menangis lemah ketika distimulasi merupakan bagian dari pemeriksaan grimace atau refleks stimulusnya. Nah, karena menangis lemah ketika distimulasi itu kita dapat memberikan poin 1. Nah, untuk sedikit gerakan itu bagian dari pemeriksaan activity yang kita berikan poinnya 1 ya. Kemudian untuk pemeriksaan lainnya yaitu pernafasan tidak teratur. Nah, untuk pernafasan yang tidak teratur ataupun respiration, poin yang dapat diberikan adalah 1. Nah, total dari keseluruhan nilai Apgar Score yang sudah diketahui, itu nilainya adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 3, seorang bayi perempuan 1 hari dirawat di ruang perinatologi dengan kulit kuning. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, berat badan 1.900 gram, ikterik pada kepala, leher, dada, perut sampai dengan lutut, refleks hisap menurun. Berapakah derajat ikterik pada kasus tersebut? A1, B2, C3, D4, E5. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, 3. Untuk mengukur derajat ikterik pada kasus tersebut, kita menggunakan metode Kramer. Dalam metode Kramer terdapat 3 penilaian, mulai dari derajat ikterus, daerah ikterus, dan juga perkiraan kadar bilirubin. Nah, untuk derajat ikterus yang pertama, itu pada daerah kepala dan juga leher, dengan perkiraan kadar bilirubinnya 5. Untuk derajat ikterus yang kedua, itu sampai dengan badan atas dengan perkiraan kadar bilirubinnya itu 9. Untuk derajat yang ketiga, itu sudah mencapai pada badan bagian bawah
hingga ke tungkai dengan perkiraan kadar bilirubinnya itu 11,4. Derajat ikterus yang keempat itu sudah mencapai daerah lengan, kaki bawah dan juga lutut dengan perkiraan kadar bilirubinnya itu 12,4. Dan untuk derajat ikterus yang kelima sudah mencapai daerah telapak tangan dan juga kaki dengan perkiraan kadar bilirubinnya itu 16,0. Nah, kembali lagi pada soal, diketahui bahwa bayi tersebut ikteriknya itu pada kepala, leher, dada, perut, sampai dengan lutut merupakan ikterus derajat ketiga dengan perkiraan kadar bilirubinnya itu 11,4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Soal nomor 4, seorang anak perempuan 12 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan diare. Hasil pengkajian, berat badan 30 kg, tinggi badan 101 cm, frekuensi nadi 102 kali per menit, frekuensi napas 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Berapakah kebutuhan cairan pada kasus tersebut? A. 1400 cc per hari, B. 1500 cc per hari, C. 1600 cc per hari, D. 1700 cc per hari, E. 1800 cc per hari. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, 1700 cc per hari. Nah, langsung aja nih kita masukkan ke rumus ya. Pada anak-anak, 10 kg pertama itu kan 4 cc per kilogram berat badan per jam. Itu langsung aja kita kalikan 10 kg untuk yang pertama dengan hasil 40. Kemudian untuk 10 kg kedua itu 2 cc per kilogram berat badan per jam dikali dengan 10 kg yang hasilnya itu 20. Nah, untuk 10 kg ketiga itu kita ambil kategorikan 1 cc per kilogram berat badan per jam dikalikan 10 kg yang hasilnya itu 10. Kemudian ditotalkan menjadi 70. Dan 70 ini dikalikan 24 jam yang totalnya itu 1680 cc per hari yang dibulatkan menjadi 1700 cc per hari. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Soal nomor 5. Seorang balita laki-laki 4 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas. Hasil pemeriksaan, pasien lemas, batuk produktif, meringis saat batuk, rongki, malas makan, frekuensi nafas 40 kali per menit, frekuensi nadi 101 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, dari hasil pengkajian itu kita dapat mengetahui bahwa pasien mengalami batuk produktif dan juga sesak, serta didapatkan data pasien rongki dan juga frekuensi nafasnya itu 40 kali per menit. Yang menjadi fokus kita itu adalah melihat masalah keperawatan utama, maka kebutuhan oksigen sangat perlu kita atasi terlebih dahulu, baru masalah keperawatan yang lain. Dari data yang ada, masalah keperawatan yang paling utama pada kasus tersebut adalah bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Jadi jawaban yang tepat pada kasus ini adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 6, teman-teman dapat menulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Nextnya kita bikin soal apa lagi nih? Bisa ya teman-teman sharing? Selamat untuk latihan soal teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari Perawat Berbagi. Bye-bye!